Shalom Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan, tetap dengan semangat misi. Dan malam ini kita menikmati satu pengajaran firman Tuhan yang diberi judul Dua Sisi Bersaksi, diambil dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 31 mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman itu lainnya mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gentar bersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus kami perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ibu Bapa, saudara yang baik dan yang dikasihi Tuhan, bersaksi itu ibarat dua sisi mata uang. Jika salah satu sisinya tidak ada, nilai pun hilang. Kedua sisi bersaksi harus saling mengisi dan melengkapi. Sisi pertama adalah melalui kehidupan, dan sisi kedua adalah melalui perkataan. Memang ada orang berkata, mari kita bersaksi dengan hidup kita saja. Nanti kan orang akan melihat bahwa kita memang berbeda, dan mereka akhirnya akan mengenal Kristus. Benarkah akan ada orang tahu dengan sendirinya bahwa Kristuslah yang membuat hidup kita penuh kasih dan berintegritas? Lalu mereka akan mengenal dan menerima Kristus tanpa pernah ada perkataan, pemberitaan yang memperkenalkan tentang Dia. Rasa-rasanya itu hal yang jarang terjadi. Sebaliknya, banyak orang pandai berkata tentang kasih, tetapi hidupnya sungguh berkebalikan dengan kata-katanya. Biasa dikatakan garam menjadi tawar. Kesaksian kita memerlukan kesatuan antara perkataan dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Bacaan yang tadi kita dengarkan sebuah kisah yang terjadi di sebuah tahanan ketika Paulus dan Silas di penjara, dan dengan berdoa, dengan beriman, memuji, menyanyi Tuhan, terjadilah sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah itu kita melihat bagaimana Rasul Paulus dalam penjara dan tetap menyatakan sebuah kesaksian. Bagaimana Tuhan Allah menyertai kesaksiannya dengan kasih Allah, dengan kepedulian Allah yang juga nampak melalui kepedulian Rasul Paulus. Akhirnya lewat kesaksiannya yang dikatakan dua sisi bersaksi itu melahirkan sebuah pertobatan. Kepala penjara mengatakan, bagaimana aku bisa selamat? Dan Paulus mengatakan, percayalah kepada Allah, kepada Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah kesaksian dua sisi yang begitu penting kita perjuangkan. Perkataan dan perbuatan kita hendaknya saling bekerja sama dalam kesaksian kita. Kehidupan yang berintegritas, artinya selaras dengan kata yang diucapkan dengan apa yang kita lakukan. Sebuah kehidupan yang berbelas kasih, seperti yang diperankan Paulus dan Silas. Tidak suka menghakimi, justru berbela rasa. Juga bersaksi dengan kehidupan yang otentik, wajar dan tidak dibuat-buat, merupakan saksian yang baik dan menarik.
Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersaksi. Tidak ada kata terlambat untuk bersaksi. Marilah kita bersaksi di semua tempat dan keadaan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hidup kami di dunia ini singkat adanya. Keabadian itu di dalam Tuhan. Dan biarlah keabadian itu kami saksikan dimanapun kami berada. Dalam situasi tersulit sekalipun, tetap merupakan sebuah kesempatan untuk bisa bersaksi. Biarlah hari-hari yang kami hadapi, terkhusus di masa-masa COVID-19 ini, terkadang kami masih terpenjara, tapi kami dapat menyaksikan tentang kemahakuasaan Tuhan, bisa dari rumah kami, bisa di tempat kerja kami, bisa dengan berbagai macam pelayanan, terkhusus lewat pelayanan-pelayanan digital. Biarlah kami boleh mengisi saat-saat hidup kami dengan kerinduan yang besar memberitakan Injil. Harta Tuhan yang ada pada kami, kesempatan yang Tuhan masih berikan, tenaga yang masih kuat, kerinduan yang besar, persekutuan selaku gereja di mana kami berada, kami terus terpanggil di sana. Lembaga-lembaga misi, biarlah Tuhan terus kuatkan dan perkuat motivasi untuk terus melayani Engkau. Malam ini kami bekerja seharian dan malam ini kami ingin menikmati istirahat. Dengan topangan Tuhan, kami percaya terlindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan tubuh dan jiwa kami. Kami syukuri saat-saat berjumpa dengan keluarga, dan biarlah besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, pelihara dari Tuhan. Saudaraku yang baik, bukalah hatimu di hadapan Tuhan, karena berkat Tuhan, kapanpun dan dimanapun, selalu tersedia buat saudara sekalian. Dan karena itu bukalah hati dan kehidupan saudara dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian sapaan kasih, Soli Deo Gloria.